RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani hadir untuk Anda menemani suasana aktivitasnya dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya gimana kabar ta? Ya lagi-lagi kita berharap semoga sehat walafiat Ki. Amin ya rabbal alamin. Di program acara Teras UMKM kita sudah kedatangan narasumber kita. Beliau ini yaitu Asisten Manajer Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ada Bapak Sudarmanto akan membahas terkait dengan TPAKD hadir. Akses keuangan makin mudah untuk semua. Iya, langsung aja kita menyapa beliau. Iya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sudarmanto.
selamat pagi Mbak. Apa kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekali lagi kita akan membahas terkait dengan TPAKD hadir. Akses keuangan makin mudah untuk semua ya. Oke, Pak Sudarmanto, kita langsung aja nih dengan pembahasan kita. Nah, ini dia. Banyak masyarakat yang baru pertama kali mendengar istilah TPAKD. Sebenarnya apa sih itu TPAKD dan mengapa keberadaannya itu penting? Nah, jadi TPAKD itu singkatan dari atau kepanjangannya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Iya. Jadi TPAKD ini dibentuk berdasarkan peraturan dari Kemendagri. Di tahun 2020 itu ada peraturan presiden nomor 114 tentang strategi nasional keuangan inklusif. Jadi memang tujuannya itu mendorong bagaimana percepatan akses keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya didukung melalui peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Permenko nomor 4 tahun 2021. Nah, di tahun 2023 itu diperkuat lagi melalui Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Nah, TPAKD ini sendiri diketuai oleh masing-masing pimpinan daerah. Di tingkat provinsi itu dipimpin atau ketuanya langsung itu oleh gubernur. Di tingkat kota kabupaten itu ketuanya langsung wali kota atau bupati. Nah, untuk wakilnya sendiri itu dipimpin oleh salah satu anggotanya itu OJK, BI, DJPB dan LPS. Jadi memang lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah daerah bagaimana mendorong percepatan akses keuangan daerah, yaitu tujuannya inklusi. Jadi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat bagaimana bisa mengakses produk layanan keuangan perbankan, perbankan, non-bank, industri keuangan lainnya seperti itu. Oke. Mengapa akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah? Nah, kalau ini erat kaitannya di mana akses keuangan itu merupakan fondasi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif. Kita bisa melihat sekarang itu bagaimana akses masyarakat terhadap produk layanan keuangan itu sangat mempengaruhi bagaimana pertumbuhan usaha, pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan, mereka memperoleh kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Sebagai contoh, pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan dapat menambah modal usaha, membeli peralatan yang lebih baik. Demikian pula petani, nelayan dapat memperoleh modal kerja pada saat musim tanam maupun musim melaut, sehingga juga mengurangi kebergantungan terhadap rentenir atau tengkulak yang banyak mengikat masyarakat. Sedangkan kita sudah punya nih akses keuangan legal, perbankan, pembiayaan seperti itu. Dengan demikian akses keuangan bukan sekedar persoalan memiliki rekening bank, tetapi merupakan sarana untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat daya saingnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata seperti itu. Oke, sip. Apa saja program prioritas TPAKD Sulawesi Selatan yang saat ini sedang dijalankan? Nah, itu tadi Mbak, karena ketua TPAKD sendiri ini adalah masing-masing pimpinan daerah dalam hal ini gubernur, wali kota, dan bupati, serta wakilnya itu lembaga yang mendorong percepatan akses keuangan seperti BI, OJK, DJPB, dan LPS. Jadi memang kita ini sedang menyusun program apa saja yang mendorong inklusi itu, seperti KUR. Jadi kita coba mempercepat bagaimana masyarakat bisa lebih mudah mengakses KUR dan lebih memahami produk KUR itu. Terus kita ada juga namanya klasterisasi UMKM. Nah, ini bagaimana kita mengoptimalkan pembiayaan kepada suatu kelompok usaha seperti petani. Kita lihat ini ada kelompoknya seperti itu. Karena kan dengan berkelompok pembinaan dan pendampingannya bisa lebih efektif. Seperti itu. Terus ada juga yang namanya EKI, ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan. Jadi kita itu masuk sampai ke desa-desa. Nah,
tahun ini kita itu kerjasama dengan program utama prioritas pemerintah pusat, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi ini kan sama nih. Iya. Jadi kita sinergikan antara EKI dan KNMP ini. Bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Iya. Kita dorong sama-sama bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir dan nelayan. Jadi OJK masuk, pemerintah pusat juga masuk, jadi bisa lebih optimal begitu. Iya, Jadi iya. bukan arti setiap lembaga atau setiap daerah mempunyai program sendiri-sendiri terus jalan sendiri-sendiri. Nah, Tapi inilah gunanya TPAKD. Iya. Programnya OJK apa, program pemerintah daerah apa, terus program BI dan LP sama DJPB juga itu apa, yang bisa kita sinkronkan dalam satu kegiatan seperti itu. Nah, di beberapa wilayah juga TPAKD mengembangkan pendekatan berbasis sektor unggulan. Seperti kami juga sudah 2 tahun ini TPAKD Sulsel menggarap program pengembangan ekonomi daerah komoditi kakao. Kita mendorong bagaimana produktivitas kakao ini meningkat. Kita kerjasama dengan off-taker untuk dalam hal menjamin penyerapan hasil petani. Bagaimana kita kerjasama juga sama industri keuangan. Bagaimana kita kerjasama sama pemerintah daerah dalam hal pendampingan dan pelatihan oleh penyuluh. Nah ini kita bekerja sama-sama turun gitu. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi itu kan lebih optimal lagi. Seperti itu. Oke. Bagaimana TPAKD membantu pelaku UMKM agar lebih mudah memperoleh akses pembiayaan nih? Nah, inilah tujuan utama, fungsi utama TPAKD, Mbak. Iya. TPAKD tidak hanya mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan, tetapi juga membantu meningkatkan kesiapan UMKM agar layak memperoleh pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang sebenarnya memiliki usaha yang prospektif, namun belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, legalitas usaha, ataupun pemahaman mengenai produk pembiayaan. Oleh karena itu, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, dan berbagai mitra, TPAKD ini mendorong peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan usaha seperti OJK bekerja sama dengan perbankan memberikan pendampingan bagaimana pengelolaan keuangan. Namun di satu waktu yang sama kita mengadakan kegiatan itu, kita ajak juga seumpamanya Disperindak, bagaimana memberikan materi mengenai pengurusan legalitas usaha. Di sisi lain kita ajak juga pernah kita hadirkan itu Tokopedia. Tokopedia ya. Bagaimana pelaku usaha ini bisa onboard ke marketplace seperti itu. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi ini kompleks. Ada juga bagaimana mendorong pelaku UMKM ini bisa cepat mendapatkan sertifikasi halal. Nah itu kita sama-sama dalam satu kegiatan, dalam satu momentum seperti itu. Jadi si pelaku UMKM ini ilmu yang mereka dapat itu lebih kaya. Jadi kita hadir bersama-sama, fungsi pemerintah apa, fungsi OJK apa, BI apa. Nah ini masing-masing menjalankan fungsinya dalam melakukan pelatihan pendampingan kepada UMKM di dalam satu momentum yang sama. Seperti itu. Ya, jadi ada memang kolaborasi kerjasama gitu ya. Supaya juga UMKM bisa naik kelas gitu. Itu tujuannya. Tujuannya. Itu tagline yang sering kita sampaikan bahwa kita mendorong ini UMKM supaya naik kelas. Bahkan di tahun 2023 sampai 2025 kemarin kami tuh masih menjalankan program mendorong UMKM untuk ekspor. Jadi kita coba memetakan bersama-sama pemerintah daerah di Sulsel, kita tanya ke masing-masing kabupaten, kita kerjasama ada tidak UMKM yang bisa kita dorong untuk ekspor begitu. Kita kerjasama sama Bea Cukai, kita kerjasama sama perbankan, kan perbankan juga punya program yang mendorong ekspor kepada nasabah-nasabah pelaku UMKM-nya seperti itu. Nah ini yang kita coba kolaborasikan, sinergikan dalam satu momentum di dalam satu payung, yaitu namanya TPAKD. Oke. Nah selain pembiayaan nih, bagaimana peran TPAKD dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat? Nah, dasar untuk meningkatkan inklusi atau penggunaan produk layanan keuangan oleh masyarakat harus didasari melalui literasi. Itu tadi kami sampaikan bahwa
kami tidak bisa langsung memaksa atau memberikan masyarakat ayo gunakan produk ini tanpa Iya. kami edukasi mengenai manfaat produk ini apa, tujuan produk ini apa. Karena inklusi yang tanpa didasari dengan literasi yang kuat itu amat sangat bahaya. Itu yang Iya. saat ini banyak masyarakat terjerat investasi ilegal, pinjol ilegal atau pinjaman online ilegal seperti itu. Nah, inilah yang ingin kami berikan pemahaman masyarakat. Kami terus jalan ke daerah-daerah hingga ke tingkat pedesaan tadi sampai ke pesisir. Kita terus mengedukasi masyarakat, Mbak. Kami terus bekerja sama-sama pemerintah daerah. Jadi kami tidak berjalan sendiri. Itu kita berjalan sama-sama. Nah, akses keuangan harus berjalan seiring dengan literasi keuangan. Masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan, tapi banyak yang belum memahami bagaimana menggunakannya secara benar. Nah, ini kami luruskan. Ini harus inline. Oleh karena itu, OJK bersama TPAKD secara aktif melaksanakan edukasi keuangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, ASN, pelaku UMKM, petani, nelayan, kelompok ibu-ibu, perempuan segitu, bahkan sampai ke penyandang disabilitas juga kami edukasi seperti itu. Nah, materi edukasi tidak hanya membahas cara menabung atau memperoleh pembiayaan, tapi juga mengelola keuangan, memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen. Nah, ini yang penting. Setiap konsumen itu bagaimana dia paham haknya dan kewajiban bagi yang mengakses pembiayaan seperti itu. Terus kami juga edukasi mengenai waspada investasi ilegal. Ini yang paling banyak ke daerah-daerah di pedesaan ini. Iya, betul. Kami terus edukasi bahwa tolong waspada dengan iming-iming untung cepat, untung besar, seperti itu. Nah, itu yang terus kami edukasi kepada masyarakat, Mbak. Oke, sip. Di era digital seperti sekarang, bagaimana TPAKD memanfaatkan layanan keuangan digital? Nah, ini kunci utama edukasi kami saat ini. Iya. Transformasi digital membuka peluang yang sangat besar dalam memperluas akses keuangan, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan layanan perbankan secara fisik. Saat ini, masyarakat dapat membuka rekening melalui pembayaran menabung, bahkan memperoleh berbagai layanan keuangan hanya melalui telepon genggam. Melalui TPAKD, kami mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital termasuk KRIS. Nah, dan kanal pembayaran digital lainnya sehingga masyarakat memperoleh layanan lebih mudah, cepat, efisien, dan aman. Nah, digitalisasi juga membantu pelaku UMKM memperluas pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat pencatatan transaksi. Nah, kami tuh sering edukasi, Mbak, bahwa KRIS itu bukan hanya alat pembayaran. Tapi sebenarnya pelaku UMKM dapat memanfaatkan KRIS sebagai pencatatan arus kasnya mereka. Mereka dapat memonitor berapa pemasukan mereka hari ini, seperti itu. Dan KRIS ini juga dapat dijadikan sebagai pencatatan ketika ingin mengajukan pembiayaan ke bank. Kan kalau pelaku usaha sekarang itu tantangannya kita selalu edukasi ke masyarakat, Pak, kami pelaku UMKM kecil ini kami tidak punya laporan keuangan, sedangkan kalau mau mengakses pembiayaan itu atau kredit ke bank-bank itu kami disuruh buat laporan keuangan. Jadi kami selalu edukasi bahwa laporan keuangan tidak selalu harus berbentuk laporan yang kompleks begitu, Bu. Bahkan laporan arus kas itu juga laporan keuangan. Kenapa bank meminta itu? Karena bank mengukur bagaimana kapasitas usahanya ibu, kemampuan bayarnya ibu, apakah ibu yang mengajukan besaran pembiayaan itu, usaha ibu sanggup untuk membiayai itu, seperti itu, sanggup untuk membayar kewajibannya. Itu sebenarnya. Jadi kami edukasi. Coba dalam sehari itu ada satu, kan semua lewat HP, Mbak. Itu yang kami dorong. Perbankan itu sudah kasih aplikasi keuangan gratis. Ada aplikasi. Mobile banking. Iya, benar. Di situ semua sekarang kita transfer, kita masukkan situ, dan semua tercatat. Besok-besok ibu mau lihat, kemarin ini saya bayar kemana ya, ini uangku kemana, ibu bisa catat daripada ibu bayar langsung, seperti itu. Dan sekarang kan KRIS ini amat sangat mendukung penjualan pelaku UMKM. Sekarang kan amat sangat sedikit masyarakat yang membawa uang tunai, apalagi Gen Z, generasi milenial itu amat sangat jarang untuk bawa uang tunai. Sekarang cashless itu
sudah sangat masif di masyarakat. Iya. Seperti itu yang kami dorong, bagaimana masyarakat memanfaatkan mobile banking itu dan aplikasi layanan kris seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut nih ya dengan obrolan kita pada siang hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan Siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan